Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Santo Yosef, teladan dalam doa. Sebelum kita memulainya, kita akan mengawali dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, kemarin kita sudah melihat pentingnya berdoa bersama dalam keluarga. Pentingnya seorang kepala keluarga mengajak seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama berdoa. Di sana kita belajar dari Santo Yosef bagaimana untuk perlahan-lahan memusatkan seluruh hati, pikiran itu kepada Yesus. Perlahan-lahan Yesus menjadi pusat segala apa yang dilakukan Santo Yosef. Seluruh hidupnya berpusat kepada Yesus. Jadi bukan sekedar doanya belaka, tapi seluruh hidup Yosef berpusat kepada Yesus. Kali ini kita melihat lebih jauh bahwa ada peran yang lain yang membantu Santo Yosef sanggup bagaimana dia berproses, yaitu peran Bunda Maria. Kehadiran Bunda Maria yang dikenal Yosef sejak muda, terutama ketika Yosef menyadari bahwa Bunda Maria sudah hamil. Dan kemudian Santo Yosef bingung untuk memutuskan apakah menceraikannya atau melaporkannya. Dan melihat respon Maria yang tidak banyak berbicara dan meyakinkan bahwa dia tidak melakukan sebuah kesalahan, memberi pelajaran bagi Santo Yosef. Ada sesuatu. Bayi yang dikandung itu bukan sembarangan. Dan kemudian dari cerita kitab suci kita juga paham ketika malaikat datang melalui mimpi memberitahu Yosef tentang kebenaran apa yang terjadi, siapa di balik mengandungnya Maria, siapa bayi yang dikandung Maria, dan mengapa Maria bisa begitu tenang, kenapa Maria bisa begitu tidak takut. Itu memberi sesuatu kepada Yosef. Dia pun diteguhkan, dikuatkan. Maka tidak ragu-ragu dia mengambil Maria, dibawa ke rumahnya. Kemudian dalam perjalanan ketika Yesus lahir, kemudian banyak peristiwa terjadi, pengungsian ke Mesir, dan seterusnya. Itu juga mengajari Yosef untuk percaya. Bahwa percaya kepada Tuhan itu tidak langsung bahwa semuanya menjadi mudah, tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan. Tidak. Ketika Yosef melihat Maria, bagaimana dia
menumpukan kepercayaan kepada Tuhan. Sekali berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut rencanamu, menurut yang kau katakan itu. Yosef melihat iman yang hidup. Di sini Yosef pun terbantu, bertumbuh. Maka ketika kemarin saya melihat atau bercerita bahwa perlahan-lahan hidup doa Yosef itu bergeser dari hanya sekedar mendoakan Mazmur menjadi doa yang berpusat kepada Yesus. Yesus menjadi pusat seluruh hidupnya. Nah, disinilah Santo Yosef bisa menjadi teladan kita lagi, bahwa dia tidak sendiri dalam berproses. Ada teman yang mendampingi, ada teman yang menyertai dia belajar, dia berproses, yaitu Bunda Maria. Kebetulan, ya bukan kebetulan juga, tapi nyatanya demikian bahwa Bunda Maria oleh Yesus diserahkan kepada kita, diserahkan kepada pengasuhan Yohanes. Lambang bahwa Bunda Maria itu diserahkan kepada kita. Maka Bunda Maria itu menjadi bagian dari kita kalau kita pun mau berdoa bersama. Kita berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria. Kita tidak sendiri. Kita menjadikan Yesus pusat hidup kita bersama Maria, juga bersama Santo Yosef. Maria adalah teman kita dalam berdoa. Bukan sekedar kita selalu minta tolong kepada Bunda Maria, tapi Bunda Maria juga adalah teman kita dalam berdoa. Ini hal pertama yang harus kita sadari, bahwa setiap kali kita berdoa, kita harus ingat, kita berdoa bersama Bunda Maria. Kita mengajak Bunda Maria untuk berdoa agar kita terbantu untuk bisa lebih dekat, untuk bersatu dengan Yesus putranya. Karena Bunda Maria tidak pernah terpisah dari Yesus. Maka itu akan membantu kita untuk bisa juga tidak terpisah dari Yesus. Nah, disinilah kemudian yang akan menjadi pembeda. Berdoa yang benar, hidup doa yang benar, dengan yang hanya sekedar mengucapkan kata-kata doa. Ada banyak orang berdoa, lalu kalau doanya lama, dikomentari begini, kamu minta apa saja sih kok lama sekali doamu? Jadi doa itu masih dipandang sebagai minta-minta kepada Tuhan. Doa permohonan, minta ini, minta itu, minta banyak hal. Banyak sekali yang kita minta. Padahal hal mendasar atau arti doa yang sesungguhnya itu bukan sekedar minta-minta. Tetapi bagaimana kita bisa mengalami persatuan dengan Tuhan. Bagaimana kita pelan-pelan menjadikan Yesus itu pusat hidup kita. Seperti yang kita lihat kemarin. Pelan-pelan Yesus menjadi pusat, ada dalam tengah keluarga kita, bersama Bunda Maria, kita berdoa, dan kita tidak terpisah dengan Allah. Nah, disinilah kemudian yang utama. Maka, kalau kita sekarang menemui banyak sekali metode doa, ada banyak sekali. Kalau kita cari di internet begitu, metode-metode doa, itu muncul banyak sekali. Apakah yang paling baik atau mana yang kurang baik? Nggak penting mencari itu. Kita bisa menggunakan metode apa saja yang cocok dengan hati kita. Tapi kuncinya bukan soal metode. Tapi kuncinya adalah apakah dari dalam hati ini ada kerinduan kepada Tuhan atau tidak. Ada kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan atau tidak. Ada keinginan, ada kasih yang mendalam atau tidak. Atau jangan-jangan hanya mengucapkan saja kata-kata doa. Tapi tidak ada rasa dari dalam hati. Nah, disinilah kemudian yang membedakan Yosef dengan yang lain. Yosef belajar, doanya itu menjadi doa yang kontemplatif gitu. Bahwa dia akhirnya tidak lagi menggunakan kata-kata dalam berdoanya. Karena dia sudah menjadikan Yesus sebagai pusat segalanya. Seluruh hidupnya tertarik
masuk ke dalam hidup Yesus. Kalau kita melihat Yosef, dalam kitab suci ada 2 cerita lah. Perjanjian lama, jadi Yosef itu anak dari Yakub, dikenal sebagai pemimpi, gitu. Ada orang yang bisa bermimpi, kemudian menafsirkan mimpi. Nah, lalu Yosef yang sekarang, ayah angkat Yesus ini. Mimpi kerap kali dipakai Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. Orang yang diberi kabar, diberi sesuatu melalui mimpi bisa menolak, bisa mengabaikan, bisa menganggap apa itu, bisa juga percaya. Tergantung dari seberapa dekat kita dengan Sang Pemberi pesan. Kalau seluruh hidup kita memang kita arahkan untuk dekat dengan Tuhan, kalau Tuhan berbicara melalui mimpi, kita akan mendengar dan kita akan tahu, kita akan mengikuti. Tapi kalau memang hidup kita jauh dari Tuhan, meskipun Tuhan hadir setiap hari dalam mimpi, kita akan mengacuhkannya. Kita akan, itu aja, melupakannya, menganggap tidak penting sama sekali. Maka kuncinya adalah dari dalam hati ada keinginan, ada kerinduan yang kuat untuk bisa menjadikan Yesus pusat hidup, untuk bisa terus bersama-sama bersatu dengan Yesus, dengan Allah. Inilah menjadi tujuan seluruh doa. Dan Santo Yosef sudah mengalaminya. Artinya dalam hidupnya dia mengalami secara langsung bahwa Yesus tinggal di tengah-tengahnya, bersama dalam keluarganya, tapi bukan sekedar hanya simbol fisik, tapi memang seluruh hati, pikiran, pekerjaan, apapun yang dia mau dipusatkan kepada Yesus. Maka sahabat yang terkasih, kita contoh Santo Yosef, kita ikuti teladannya dalam doa-doa kita. Kita tidak mementingkan lagi minta ini atau minta itu, tapi satu hal yang kita inginkan, Yesus menjadi pusat hidup kita. Allah ada di tengah-tengah kita. Kalau itu sudah terjadi, seluruh yang akan kita inginkan itu akan terpenuhi. Seperti dikatakan dalam Injil, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan dipenuhkan, diberikan kepadamu. Kalau kita tidak pernah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita hanya mencari-cari yang lain-lain itu, Tuhan tidak akan memberi. Maka sahabat yang terkasih, mari kita akhiri belajar kita sore hari ini dengan mendoakan doa Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu, segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tidak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.